take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, kalau dulu kita mengenal madu dan racunnya dari animal. Tapi di awal 2008-an kita mengenal racun dunianya The Changcuters. Malam hari ini dalam siaran Smart Emotion kita akan ngomongin racun-racun juga Smart Listeners, tapi bukan madu dan racun ataupun racun dunianya The Changcuters ya, tapi racun emosi. Kita akan bahas dalam program Smart Emotion di malam hari ini Smart Listeners. Saya Tasya Rustama beserta dengan Pak Anthony Dio Martin. Selamat malam Pak Anthony. Hai Mbak Tasya, senang sekali pada malam hari ini ketemu lagi. 1 hari menjelang Lebaran, pas banget. So, yes. Semoga buat teman-teman yang puasa dan hari ini berbuka puasa tinggal sehari lagi dan semoga perjalanan puasanya lancar sehingga pas Lebaran betul-betul jadi hari raya kemenangan ya. Amin ya rabbal alamin. Kita kurang lebih tanggal 13 ya Pak Antoni. Sekarang kan sudah tanggal 11 ya. Benar. 2 hari lagi. Wah kurang lebih. Tidak terasa sudah satu bulan lamanya berpuasa. Tapi berarti ini saatnya kita membersihkan diri ya Pak Antoni dari racun-racun emosi yang mungkin pernah menghinggap di dalam diri, pernah ada di dalam hati, begitu bukan? Yes, betul. Jadi obrolan kita malam hari ini memang bicara mengenai jangan sampai kita cuma membersihkan, cuman bermaaf-maafan, cuman di perayaannya aja, tapi kemudian kita tidak membereskan sesuatu yang ada dalam diri kita. Ya, karena kan biasanya Mbak Tasya, Mbak Ola nggak hadir. Jadi Mbak Tasya yang seringkali terjadi itu kan biasanya minal aidin, maafin ya, maaf lahir batin. Dan kata-kata itu jadi terasa bisa jadi cuma sekedar kayak formalitas. Dan itu sebabnya pada malam hari ini sebenarnya kita mengatakan bahwa memaafkan atau dimaafkan itu mungkin sesuatu yang gampang terjadi, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita belajar untuk memaafkan juga diri kita. Baik. Sebabnya malam hari ini dari sudut pandang psikologinya kita bicara tentang bagaimana kita juga belajar membersihkan diri kita dari racun-racun emosi yang ada dalam diri kita. Baik, Pak Tony, tapi sebelum kita beralih kepada persoalan seputar racun emosi itu, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan dulu kali ya. Boleh. Di malam hari ini. Yes. Oke, Smart Listeners, untuk Anda di malam hari ini yang ingin ikut serta berbincang bersama kami, mengutarakan pendapat Anda, bisa loh. Karena hari ini pertanyaannya adalah, apa sih pengalaman Anda yang paling berkesan pada saat Lebaran? Apa pengalaman Anda yang paling berkesan ketika Lebaran tiba? Bisa dijawab dengan formatnya SE, spasi nama Anda, spasi usia, dan spasi kota Anda, dan spasi jawaban Anda. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Oke, Pak Antoni, apa sih pentingnya topik pada hari ini dan yang membuat Pak Antoni akhirnya mengangkat tema ini? Ya, seperti biasa Mbak Tasya dan juga Smart Listener, biasanya kalau kita bicara mengenai topik kita di dalam Smart FM, terutama Smart Emotion, itu kan kita membahas topik yang sedang trending, sedang menjadi topik bahasan dan sesuai dengan momen kita pada kesempatan ini. Dan momen kita adalah beberapa hari lagi kita akan Lebaran. Ya, nah karena bicara mengenai Lebaran ini, itu sebabnya kita melihat seperti tadi dikatakan oleh Mbak Tasya, bahwa salah satu tradisi kita akan bermaaf-maafkan ya dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi bagaimana kalau kita juga belajar untuk memaafkan dan membersihkan diri kita? Karena kalau saya mencoba untuk melihat kembali dan buka-buka kembali WA lah, email yang saya terima gitu, ada beberapa yang ini saya mau ceritakan juga kepada beberapa rekan-rekan yang lain gitu, bahwa misalnya contoh ada beberapa WA dan PM yang pernah disampaikan gitu di masa-masa menjelang Lebaran ini. Yang pertama misalnya contoh begini, Mbak Tasya, kasusnya adalah bahwa saya dan suami itu
pernah menjalankan sebuah bisnis dari waktu susah sampai berhasil. Akhirnya salah satu anggota keluarga jauh kemudian terlibat, ya, dan dia wanita. Dan taunya ternyata kecantol dengan suami saya. Jadi bukan hanya bisnis yang direbut, tapi suami saya juga direbut oleh dia. Dan itu menjadi kesalahan dia dan suami saya yang tidak akan pernah saya maafkan sampai sekarang. Ya, itu contoh kasus pertama. Nah, yang kedua adalah kasus adikku itu selalu menjadi pusat perhatian. Ini cerita yang lain. Nah, jadi kalau keluarga besar berkumpul, selalu dia yang menjadi pusat perhatian. Misalnya kayak kalau ketika Lebaran semua keluarga besar berkumpul, dia itu bintangnya. Entah kenapa dia selalu lebih beruntung daripada kami kakaknya yang selalu dapat sialnya. Hidup kami itu kayak cuman perlengkapnya dia. Belum lagi kalau adikku itu udah ada cerita soal dia habis jalan-jalan kemana, habis beli barang merek apa gitu. Kadang aku merasa enak banget. Tapi orang tuaku begitu bangganya sama adikku itu. So ini kasus yang kedua. Saya nggak tahu apakah para smart listener kita pada malam hari ini juga relate, juga mengalami situasi, kondisi, kejadian yang sama. Saya nggak tahu apakah Anda juga merasakan situasi seperti itu. Ya. Nah, cerita yang ketiga pada malam hari ini yang jadi bahan kajian kita, refleksi kita, kasusnya adalah Pak Martin, Lebaran itu selalu menjadi kisah sedih buat saya. Aku selalu kangen dengan ibuku. Aku bisa berjam-jam di depan kuburan ibuku dan masih menangis walaupun sudah 10 tahun lebih. Aku kangen, Pak, dan ingin sekali berkumpul dengan ibu. Dan ketika ibu pergi waktu itu, rasanya separuh hidupku ada ya benar-benar separuh hidupku itu hilang. Itu yang dikatakan oleh rekan kita ini. Nah, saya merasa 3 kasus ini cukuplah buat kita pada malam hari ini untuk kita angkat smart listener untuk menjadi topik obrolan kita, topik bahasan kita. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita pada malam hari ini selama 1 jam ke depan itu bisa memberikan kepada kita obat, tips, inspirasi. Nah, kalau Anda juga mengalami situasi yang kurang lebih sama, apa yang mesti kita lakukan dalam situasi ini? Itu sih Mbak Tasya. Oke, Pak Antoni, kita jeda sejenak ya, smart listeners, untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana untuk menghadapi hal ini, terkhusus untuk Anda yang mungkin pernah merasakannya, pernah mengalaminya gitu ya. Cara untuk menghadapinya itu seperti apa? Apalagi menyambut Lebaran yang sudah di depan mata, yang sebentar lagi akan kita hadapi. Silakan, untuk Anda yang ingin berbincang, ikut serta bersama kami, bisa dijawab pertanyaannya via WhatsApp di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel kami di Radio Smart FM. Dan karena kami bersiaran juga di sana. Dan Smart Listeners, kita kembali di sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Listener, Ramadan kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pandemi virus corona masih menimpa negeri kita. Sedih rasanya. Setahun sudah kita bersama-sama melawan corona. Bayangkan, mereka yang berbuka puasa tanpa santapan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang hidup serba kekurangan, dan bayangkan banyak saudara sesama yang pontang-panting berjuang melawan dampak corona berkepanjangan. Tetapi, Ramadan saat ini saatnya kita berbagi lagi. Berkolaborasi untuk saling memberi, membantu mereka yang nyaris kehilangan asa. Karena berkah zakat mampu membawa kita melewati masa sulit bersama. Dompet Duafa butuh Anda untuk melengkapi kebaikan kini. Saatnya salurkan zakatmu untuk mereka yang membutuhkan. Salurkan zakatmu melalui Dompet Duafa. Nomor rekening BCA 23730188881. Bank Syariah Indonesia 444-444-5550. Atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika. Smart Listener, Lebaran sebentar lagi. Pandemi masih belum selesai, sementara kebutuhan semakin banyak. Jangan sisihkan kebutuhan hiburanmu karena ada hikmah Ramadan dari MNC Vision. MNC Vision hadir dengan promo pembayaran tahunan. Bayar 8 bulan, gratis 4 bulan, biar Anda bisa terus nonton tayangan favorit sepanjang tahun dengan harga lebih hemat. Gak cuma itu, ada juga promo PD Deals buat Anda yang berlangganan di tanggal 25 hingga tanggal 2 setiap bulannya. Anda bisa dapat cashback hingga 200.000 untuk menambahkan paket tontonan favorit.
Kebutuhan hiburan terpenuhi, kantong Anda pun terjaga dengan harga yang super terjangkau. Buruan berlangganan MNC Vision sekarang. Untuk info lebih lanjut, hubungi 021 21500 900 atau kunjungi www.mncvision.id. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Saatnya bersihkan diri dari racun emosi, Smart Listeners. Ini menjadi tema kami di hari ini, di malam hari ini dalam program Smart Emotion. Saya Tasya Rustama beserta dengan Pak Anthony Dio Martin masih menemani Anda, Smart Listeners, dan mengundang untuk Anda yang ingin ikut serta berbincang bersama kami, mengutarakan pendapat Anda tentang pengalaman yang paling berkesan pada saat Lebaran. Apa pengalaman Anda yang paling berkesan saat Lebaran? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau jawab di live chat YouTube kami Radio Smart FM. Pak Anthony, tadi Pak Anthony sudah mengutarakan 3 kasus ya. Itu kalau saya lihat di situ ada iri antara kakak, kemudian ada juga rasa tidak memaafkan ya, ketika istri yang direbut semuanya dari perempuan lain, suami maupun bisnis ya. Dan satu lagi adalah kurangnya rasa belum merelakan kepergian dari orang yang tersayang. Tapi Pak Anthony, kalau kita runtut lagi ya, bahwa emosi itu ada emosi yang baik, ada emosi yang buruk. Tapi emosi yang racun, emang ada ya emosi yang beracun itu Pak Anthony? Apakah 3 hal tadi yang sudah Pak Anthony katakan itu masuk dalam kategori emosi yang beracun? Ya, Mbak Tasya, jadi begini, mungkin ini jadi semacam pembelajaran juga buat kita. Memang kalau kita di kecerdasan emosional itu kan kita selalu melarang sebenarnya menggunakan istilah emosi positif dan emosi negatif. Kan di pelajaran kecerdasan emosional itu kita selalu bilang semua emosi itu pada dasarnya itu netral. Sebenarnya nggak ada yang positif dan negatif. Semua emosi itu netral. Artinya apa? Ya netral. Dia menjadi baik, dia menjadi buruk, itu tergantung kepada akibat atau dampaknya buat diri kita, sama buat orang lain sebenarnya. Nah, yang akan kita obrolkan pada malam hari ini begini Mbak Tasya dan buat teman-teman smart listener kita. Ketika sebuah emosi, apalagi emosi yang tidak menyenangkan, ya misalnya contoh marah gitu. Marah kan nggak menyenangkan, tapi marah bukan selalu negatif gitu. Kadang-kadang kita perlu marah. Ya, ketika emosi marah misalnya, kita simpan berkepanjangan. Itu lama-kelamaan mirip seperti kayak makanan, kayak seperti obat yang kita simpan berkepanjangan sampai kadaluarsa. Akibatnya yang tadinya mestinya jadi obat, karena kadaluarsa dia menjadi racun. Benar. Dan emosi juga seperti itu, Mbak Tasya. Itu sebabnya kita bilang hati-hati. Problemnya adalah kadang-kadang sulit seperti kisah-kisah tadi, kasus seperti tadi adalah kita ngalami, mungkin bahkan kita sadar. Tapi untuk let go-nya itu, untuk bisa move on-nya itu nggak gampang. Dan itu yang kita simpan bertahun-tahun dan tanpa sadar itu menggerogoti hidup kita, Mbak Tasya. Nah, sayang banget kan gitu. Kebahagiaan kita ke depan, pencapaian prestasi yang harusnya kita wujudkan, jadinya nggak bisa terwujud gara-gara emosi-emosi racun ini yang terus-menerus ada dalam diri kita, Mbak Tasya. Karena beracun Pak Anthony, makanya dia menggerogoti terus gitu ya. Tapi apa baiknya kita let it go aja? Ya, tapi nggak segampang itu. Nah, itu sebabnya ada beberapa hal yang akan jadi bahan refleksi kita pada malam hari ini sebenarnya. Nah, termasuk gini, yang penting banget. Kan gini kan Mbak Tasya, dan buat para smart listener kita yang pada malam hari ini sama-sama men-sharingkan. Makanya saya ingin juga pada malam hari ini Anda juga boleh men-sharingkan pengalaman Anda ya dengan berbagai situasi kondisi. Artinya gini, mengapa dikatakan itu racun gitu? Dampaknya apa? Itu yang perlu dipahami dulu, Mbak Tasya kan? Karena kan sebelum kita obat, saya menikmati gitu loh, menikmati kemarahan saya, kejengkelan saya karena dia sudah merebut suami saya, udah merebut bisnis saya. Kan ada orang yang terus-menerus nggak mungkin Pak, saya itu menikmati. Ada loh orang yang menikmati dendamnya itu. Tapi kan gini, yang kita mau bilang sama Anda, oke, fine gitu.
Tapi pertama-tama kan tanpa sadar, yang emosi-emosi seperti itu kan jadi merusak kebahagiaan hidupmu. Yes. Boleh sih, kamu mau memutuskan untuk Pak Antoni itu nggak mungkin, ngomong gampang Pak. Tapi buat saya untuk bisa memaafkannya nggak mungkin Pak. Saya akan menyimpan terus dendam itu. Jadi tanpa sadar, akhirnya kita membiarkan emosi-emosi negatif itu kemudian menggeroti hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lama-kelamaan itu bisa jadi sesuatu yang kemudian menjadi sumber stres dan sumber penyakit dalam tubuh kita. Oke. Kan banyak sebenarnya yang para smart listener kita perlu sadari bagaimana dokter kemudian mendiagnosa berbagai penyakit kronis, penyakit yang kritis. Itu kemudian dikaitkan dengan sumber persoalan emosi yang tidak selesai-selesai. Sulit memaafkan. Ada beberapa dokter yang mengkaitkan dengan penyakit kanker atau berbagai penyakit-penyakit di dalam tubuh kita yang dihubungkan dengan sakit secara emosional. Dan meskipun memang ini masih menjadi sumber penelitian yang mendalam, tapi itu mulai banyak loh korelasi seperti itu. Jadi saya ingin bilang kepada juga, jangan sampai kita, para smart pendengar, smart listener kita, Anda mengalami penyakit yang sebenarnya bukan karena virus, bukan karena bakteri, tapi lebih kepada karena penyakit emosional yang Anda tumbuhkan dalam diri Anda. Nah, itu berbahaya. Yang ketiga adalah, jangan salah, ini yang tadi pagi saya sempat sharekan juga kepada Mbak Tasya, sebenarnya tadi sore saya sempat sharekan kepada Tasya. Racun emosi itu apa? Bisa menjadi sumber kejahatan yang luar biasa. Karena dia beracun. Saya tadi sore men-sharekan satu kisah kepada komunitas saya, kisah tentang seorang kakak di Rusia yang akhirnya sampai membunuh adiknya sendiri, adiknya dibawa ke hutan, dicekik mati. Seorang kakak usia 22 tahun membunuh adiknya berusia 8 tahun di Rusia, hanya gara-gara kakaknya itu merasa sangat iri hati, sangat iri dan dengki dengan kondisi adiknya yang selalu lebih disayang. Jadi buat saya adalah hati-hati bahwa bagaimana racun-racun dalam emosi kita itu bisa menjadi akar kejahatan yang kadang-kadang karena bertumpuk-tumpuk lantas kita udah kalap dan kemudian kita melakukannya itu. Sayang kan kemudian gara-gara itu kemudian kita harus berakhir di penjara gitu. Ya. Nah, yang keempat sebenarnya yang perlu kita waspadai buat teman-teman adalah apa? Kadang-kadang emosi-emosi yang beracun ini saking banyaknya bahkan bisa menghabiskan dan menggerogoti selain sukses Anda, keberhasilan, bahkan hidup Anda juga bisa terenggut. Banyak orang-orang yang gara-gara depresi yang berkepanjangan karena kesedihan yang luar biasa, racun yang nggak bisa terselesaikan, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, saya cuma ingin mengatakan, ibaratnya gini loh, kita punya momen yang bagus, momen Lebaran ini sebagai salah satu momen, ya kita bisa menggunakan momen yang bagus ini untuk membersihkan bahwa, hey, pertama-tama sadari berbagai emosi-emosi yang mungkin jadi racun di dalam hidupmu dan bagaimana caranya bikin semacam komitmen bahwa saya mesti membereskan berbagai emosi-emosi yang sebenarnya bisa menjadi racun bagi hidupku, bahwa kedepannya dengan sisa waktu yang Tuhan sediakan buat saya, bagaimana caranya saya bisa bergerak ke depan dengan lebih optimis, dengan tidak membawa banyak sampah-sampah emosi yang racun-racun emosi ini dalam hidup saya. Itu Mbak Tasya yang paling penting. Oke, lebih sadar ya Pak Antoni bahwa di diri kita ini ada racun loh yang kalau andai kata dipendam terus nanti akan tidak baik akhirnya ya. Iya. Tapi Pak Antoni, ini menjadi pertanyaan saya juga sih. Apakah racun emosi ini hanya terjadi untuk orang-orang yang tanda kutip hidupnya lebih lama? Misalnya dia dimulai dari kecil, kemudian dewasa, kemudian nanti racun itu akan ada ketika dia dewasa. Atau seperti tadi Pak Antoni sudah jelaskan di cerita bahwa ada seorang kakak yang ceritanya juga sudah di-share ke saya, itu umurnya 22 tahun ya Pak Antoni? Betul, 22 tahun. 22 tahun. Itu kan bukan umur yang bisa dikatakan mature ya, bukan tua gitu kan. Itu masih muda, dia masih sangat muda. Berarti itu bisa terjadi kepada siapa saja ya? Iya. Artinya gini, kalau kita mengatakan sisi usia, nggak ada hubungannya dengan usia. Seorang anak kecil pun bisa mengalami racun emosi ini. Seorang yang usia tua bahkan bisa sampai tua, kalau nggak bisa berdamai dengan bagian ini, bisa kok berkepanjangan dan akhirnya sampai akhir hayatnya terus-menerus membawa sisa-sisa dari racun emosi ini.
Jadi buat saya adalah gini. Kalau saya boleh bicara dari hati ke hati dengan para sobat listener kita adalah begini. Salah satu tujuan saya adalah bahwa setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya problem secara emosional. Tetapi betapa bodohnya kita, apalagi kalau orang itu sudah tidak ada lagi pada saat ini, apalagi kalau misalnya sumber pemicunya sendiri udah nggak ada. Atau kita nggak pernah tahu ada di mana lagi. Tapi kita masih terus-menerus menyimpan di dalam diri kita. Dan akibatnya, gara-gara itu, racun itu terus-menerus menggerogoti dan menghabiskan seluruh kehidupan kita yang harusnya kita bisa jalani dengan lebih bahagia, harusnya bisa dengan lebih damai, dengan penuh sukacita. Tapi kemudian gara-gara orang itu atau perilaku tersebut atau yang kita pikirkan tersebut, akhirnya kemudian separuh kehidupan kita jadi hilang gara-gara itu. Sayang banget kan gitu loh. Iya. Nah itu loh yang menurut saya harus kita ciptakan sebuah momen buat diri kita bagaimana caranya ke depan kita membersihkan ini. Dan momen Lebaran mungkin menjadi momen yang tepat, Pak Antoni. Betul. Sekali lagi, makanya jangan cuma sekedar, artinya kita Lebaran momen yang paling bagus untuk lebih kita menyadari. Jadi bukan lagi cuma sekedar tradisi, bukan lagi cuma sekedar kata-kata yang keluar dari ucapan kita, minal aidin, mohon maaf lahir batin, itu kalimat-kalimat yang gampang diucapkan. Tetapi maknanya menurut saya jauh lebih dalam daripada itu. Termasuk salah satunya adalah minal aidin, membersihkan batin kita sendiri, membersihkan lahir dan batin dalam diri kita. Menurut saya itu juga sama pentingnya. Ya. Oke. Yes. Baik, Pak Antoni, kita tahan dulu ya, karena harus jeda sejenak. Smart listeners, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan bahas sebenarnya apa saja sih yang dinamakan racun emosi itu, jenis-jenisnya seperti apa yang harus Anda sadari dan bagaimana cara untuk merubahnya, yang walaupun memang tidak mudah. Kita akan kembali di sesi yang ketiga, Smart listeners, masih kami tunggu atensi Anda dengan menjawab pertanyaan dari saya. Kira-kira Smart listeners, apa pengalaman Anda yang paling berkesan ketika saat Lebaran? Masih kami tunggu di WhatsApp di 08. Pengalaman Lebaran menyenangkan. Waktu mahasiswa selalu dapat ketupat. Masih kami tunggu di WhatsApp di 0812 11 12 959. Kita jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Apakah Anda sedang mencari properti rumah baru dengan konsep Japanese style? Kabar gembira, telah hadir Go Home Residence di Cisauk. Rumah bergaya tropical modern yang didesain arsitek ternama PDW bertaraf internasional, dibangun di Serpong Cisauk dengan konsep elegan Japanese style yang adalah pilihan tepat bagi Anda. Pastikan budget Anda sesuai. Properti dengan harga bersahabat di era adaptasi kebiasaan baru ini, dan pilihlah rumah di lingkungan yang udaranya bersih. Semua jawabannya ada di Go Home Residence dengan nilai investasi tinggi karena diapit 4 Danau Indah, 10 menit dari simpang susun tol CBD Ayon BSD, akses pintu tol dekat stasiun komuter lain Cicayur dan Cisauk, dilengkapi teknologi smart home, keunikan konsep tropical modern bernuansa Japanese style, harga mulai 600 jutaan, DP 10% dapat dicicil 12 kali, mendapatkan luas tanah yang ideal dan lega. Tunggu apa lagi? Datang dan buktikan sendiri dengan melihat rumah contohnya. Penataan ruang yang kompak, ruangan kecil menghadirkan kenyamanan untuk tinggal. Informasi klik www.gohome-residence.com atau hubungi 0217567586 atau WhatsApp di 081291206785. Go Home Utsukishi Mizumi, Nihon no Sutairu. 25 tahun Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Bersama merawat asa. Sendiri kita tidak akan mampu, namun bersama mari kita rawat asa dengan komitmen, semangat, konsistensi, dan cinta yang besar. Dengan semangat, kami ajak Anda berpartisipasi dalam Quiz on Air, 1 hari 1 pertanyaan. Simak pertanyaan setiap jam mulai jam 7 pagi dan diumumkan setiap hari jam 4 sore. Mulai 5 Mei 2021. Cara menjawab, ketik nama, spasi kota, spasi usia, spasi 25 HUT Smart FM Net, kirim ke 0812 11 12 959. Pastikan Anda bergabung 25 tahun Smart FM Network, part of Kompas Gramedia, bersama merawat asa.
95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat malam Smart Listener, saya ucapkan untuk Anda tidak hanya yang berada di Jabodetabek, tapi juga untuk Anda yang berada di Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan. Selamat malam untuk Anda semua, dan mungkin untuk Anda yang streaming ya, saya juga ucapkan selamat malam. Selamat bergabung dalam program Smart Emotion, yang di malam hari ini kita membahas tentang saatnya bersihkan diri dari racun emosi. Seperti kita tahu, Lebaran sudah di depan mata, Smart Listeners, ini menjadi momen yang sangat-sangat tepat untuk kita kemudian refleksi lagi ke dalam diri, apa sih racun-racun emosi yang kira-kira ada di diri kita, kemudian kita sadari dan nanti kita hilangkan. Nah, Pak Antoni, yang menjadi pertanyaan saya, apa saja racun emosi yang mungkin ada di diri kita? Mungkin Smart Listeners agar bisa sadar gitu ya, bahwa oh ini, kemudian mereka sadar, bisa diluruhkan, diikhlaskan, dimaafkan, dan lain-lain. Silakan Pak Antoni. Oke, baik. Mbak Tasya, ini pertanyaan yang paling penting saya pikir pada malam hari ini sebenarnya. So, pertanyaannya adalah, what kind of emotion yang bisa menjadi toxic emotion? Ya, emosi yang toksin, emosi yang beracun. Ya, bukan cuma keong racun, emosi juga bisa beracun. Tadi apa lagunya Cangcuter? Cangcuter, racun dunia. Katanya si wanita racun dunia, Pak Antoni. Saya nggak merasa berat. Oke ya. Gila, nggak generasi gue banget gitu. Oke, anyway, so apa saja? Pertama-tama adalah marah, yang paling gampang. Marah itu bisa menjadi racun. Ketika marah itu menjadi dendam berkepanjangan seperti kasus kita yang pertama tadi. Ya, jadi biasanya itu menjadi racun ketika misalnya contoh kita punya emosi, ada seseorang yang menyakiti hati kita. Dan atau kita merasa bahwa kita diperlakukan secara tidak adil misalnya contoh ya, dan kita merasa jadi korban, merasa itu nggak adil, lantas kemudian dalam pikiran kita adalah ada keinginan yang sangat besar buat kita untuk membalas orang tersebut. Kita punya keinginan besar untuk melihat orang itu sengsara, menderita, gimana caranya supaya saya bisa membalas kepada orang itu. Nah itu kan berbahaya. Ya, kebayang nggak sih tiap hari diri kita itu dibakar oleh dendam, perasaan marah seperti itu? Ya, sebenarnya kita katakan emosi itu kan wajar untuk kita rasakan. Tapi kalau itu sampai berlimpah-limpah, terlalu banyak gitu, itu bisa menjadi sebuah hal yang lantas kemudian merusak kehidupan kita sendiri kan contohnya. Nah, makanya gini, kita langsung aja ya Mbak Tasya pada malam hari ini. Karena ya kita nggak punya waktu panjang untuk obrolin tentang topik ini. Artinya gini, buat teman-teman, sahabat, rekan-rekan kita yang terutama yang nanti akan memasuki masa Lebaran nanti, di mana kita bermaaf-maafan, tolonglah. Hal pertama adalah merenungkan juga soal kemarahan ini dalam diri kita. Artinya gini, kalau kita bicara tentang hal ini, pertama-tama itu kan menyadari kembali, sebenarnya apa sih yang memicu kemarahan itu? Latar belakangnya apa? Nah, yang kedua itu adalah sumber kemarahan yang memicu kemarahan itu masih dalam kendali kita atau tidak? Ya, kalau misalnya orang itu di sekitar kita atau itu orang masih misalnya contoh mungkin ada yang di dalam kendali, tapi ada yang sebenarnya kemarahan itu udah di luar kendali kita. Jadi mau kita apapun dan sebagainya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain kita marah-marah? Ya, dan ya. Nah, pertanyaan yang paling penting sebenarnya pada hari ini buat kita adalah terutama misalnya contoh kita punya seseorang yang membuat kita menjadi sangat marah. Dia sudah merusak kehidupan kita, kebahagiaan kita, sumber kesengsaraan kita, dan sebagainya. Pertanyaan yang paling penting adalah, sudah siap nggak kita untuk memaafkan? Ada dua kemungkinan sih. Karena saya juga harus realistis, dan kita harus realistis kan Mbak Tasya. Bahwa ada yang sudah bisa mengatakan, iya sih Pak, kayaknya udah cukup lelah Pak saya. Saya mau belajar untuk memaafkan, syukur. Tapi ada juga, belum Pak. Urusan belum selesai Pak, I'm not finished yet. I'm not ready. Fine gitu. Saya selalu mengatakan fine. Nggak jadi masalah. Selama Anda masih menyadari bahwa Anda masih belum ikhlas untuk melakukan itu. Pertanyaannya adalah, lu mau sampai kapan gitu?
Mau sampai kapan terus menyimpan kemarahan itu? Nah, langkah berikutnya apa? Dan yang paling penting sebenarnya adalah gini, ketika kamu tidak bersedia untuk memaafkan itu, hal apa dalam hidupmu yang sudah dirampok oleh kemarahan itu? Paling enggak, yang terjadi itu kan separuh dari kebahagiaan kita akhirnya kemudian, waktu kita akhirnya kemudian terambil oleh kejadian atau peristiwa itu. Nah, bodohnya adalah begini, sementara orang yang menyakiti kita itu sekarang mungkin hidupnya bersenang-senang, happy-happy, nggak tahu kemana gitu. Lantas kemudian kenapa kamu harus menyakiti dirimu sendiri dengan terus-menerus menyiksa dirimu dengan perasaan keamarah itu? Sementara kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya apa? Saya selalu mengatakan kamu mengizinkan orang itu menyiksa kamu sampai 2 kali. Siksaan pertama adalah siksaan pada waktu ketika kejadian itu terjadi. Siksaan kedua adalah sekarang yang kamu terus-menerus lakukan. Berarti kan kamu masih membiarkan orang itu terus-menerus menyiksa diri. Ya nggak apa-apa sih. Kalau Anda memutuskan untuk terus-menerus menghidupi, terus-menerus menikmati itu, it's okay gitu. Terus pertanyaan saya adalah, until when? Itu aja sih sebenarnya. Nah itu penting untuk sesuatu yang perlu jadi bahan refleksi kita, Mbak Tasya. Ya. Dan saya bilang gini, mungkin bahan obrolan, bahan pemikiran buat kita pada malam hari ini adalah begini. Memaafkan itu bukan berarti kita kalah, memaafkan itu bukan berarti kita lemah. Memaafkan menurut saya justru menunjukkan kekuatan kita bahwa kita mengambil kuasa untuk situasi itu, bahwa kita yang memutuskan untuk memaafkan. You are in control. Kamu yang justru jauh lebih strong gitu. Nah, buat saya menurut bukan berarti kita kalah. Nah, banyak orang punya persepsi begini, Mbak Tasya, bahwa kalau aku memaafkan berarti aku kalah, berarti aku kelihatan lemah banget. No way. Nggak seperti itu sebenarnya, Pak Antoni. Saya bilang fine. Ya udah, pikirannya aja sendiri. Mau sampai kapan gitu? Ya. Tapi ada kasus begini, Pak Antoni, ketika ada dendam, ada amarah di dalam hati yang mungkin tidak terselesaikan gitu ya. Berlarut-larut menjadi toksik, menjadi racun itu. Sulit Pak Antoni, misal ada gitu ya, sulit Pak Antoni saya untuk memaafkan gitu. Saya belum balas dendam. Saya ingin revenge. Saya mau balas dendam dulu. Dia harus merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan dulu. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Ini kok saya merasakan ada muatan emosi dari jangan-jangan curhat ini. Oh enggak dong. Saya mau lebaran besok. Iya, mau lebaran. Iya, jangan marah. Iya, makanya gini. Yang perlu kita sadari adalah gini. Kalau saya sendiri belajar itu nggak gampang. Ya, kalau ditanya, Pak, sebagai seorang yang ngajarin tentang emosi, kan justru biasanya kita yang punya masalah itu yang membuat kita jadi intens banget dengan sesuatu yang kita pelajari. Artinya gini, saya harus mengakui kepada teman-teman sahabat yang mendengarkan kita pada malam hari ini, kenapa saya memilih, kenapa hidup saya banyak dihabiskan soal emosi. Karena emosi adalah salah satu topik penting dalam kehidupan saya gitu. Artinya apa? Saya adalah orang yang emosional. Saya adalah orang yang justru itulah yang menjadi pembelajaran. Makanya kenapa gue banget gitu. Ya. Nah, tadi saya sempat sharing, Mbak Tasya, ada satu buku yang sekarang saya lagi baca, judulnya How to Raise Your Successful People. Mungkin kapan-kapan kita bisa membahas buku ini. Tulisan Esther Wojcicki. Ini menarik. Esther Wojcicki ini adalah seorang ibu yang punya 3 anak, sukses semua. Salah satu anaknya justru menjadi CEO-nya YouTube. Tapi yang menarik adalah Esther Wojcicki ini cerita begini. Ketika seorang tua punya emosi yang nggak selesai, dalam bahasa kali ini pada malam hari ini adalah seorang tua yang punya racun emosi yang belum beres, apa yang akan terjadi? Dia akan mewariskan dan terus-menerus akan berdampak kepada dia membesarkan anak-anaknya juga. Buku ini bagus banget. Bercerita, nggak ada teori, bercerita tentang kisah sedih, termasuk hidupnya itu lahir, dia imigran dari Rusia, bapaknya itu dari Rusia, pindah ke Amerika. Yang menarik adalah diceritakan bagaimana sampai bapaknya itu pernah sayang dengan anak cewek. Karena di tradisinya mereka itu yang paling berarti dan paling berharga itu anak cowok. Sampai pada waktu ketika masih kecil, waktu dia mau bermain sama adiknya, bapaknya pernah ngotot marah dengan murka kepada dia dan bilang begini, kamu jangan sentuh adik laki-lakimu.
Karena dia jauh lebih berharga daripada kamu tahu gitu sebagai perempuan. Dan itu menyakitkan hatinya banget. Dan dia menyimpan banyak luka batin seperti itu, kemarahan seperti itu. Tapi akhirnya gini, yang luar biasa adalah dia bilang, akhirnya saya belajar untuk memahami cara berpikir ayah saya, meskipun ayah saya tidak pernah betul-betul mengasihi saya. Tapi saya belajar, justru karena saya belajar untuk mencintai, untuk menunjukkan bahwa sebagai perempuan, kami bisa lebih bernilai buat orang tua kami. Karena akhirnya anaknya mengalami masalah, penyakit, dan kemudian meninggal. Adik laki-lakinya itu. Nah, yang saya mau bilang kepada Smart Listener pada malam hari ini, termasuk juga adalah gini. Inti pembelajaran kita sebenarnya ketika kita belajar Smart Emotion itu kan termasuk bagaimana caranya kita mengubah, kayak even marah pun sebenarnya bisa diubah menjadi sesuatu yang positif. Saya marah, misalnya contoh, ini kan cerita bagus, Wushiki ini. Dia marah dengan bapaknya. Tapi kemarahan itu dibuktikan dengan cara bahwa sebagai anak perempuan, saya ingin menunjukkan bahwa ternyata anak perempuan juga lebih bisa bernilai daripada anak laki-laki. Sampai akhirnya ke bapaknya waktu sebelum meninggal itu mengatakan dan mengakui bahwa thanks to termasuk si Esther ini. Makanya saya merasa gini loh, pelajaran tentang kecerdasan emosi itu kan adalah mengubah emosi-emosi negatif kita, racun ini, menjadi sesuatu yang menantang kita untuk membuktikan sesuatu gitu loh. Ya. Gitu. Ya, ini emosi yang pertama. Yes. Emosi yang pertama. Nah, jadi artinya gini loh Mbak Tasya, artinya kita ingin bicara kepada para pendengar kita, kita masih banyak emosi yang lain. Misalnya contoh emosi yang lain juga adalah racun yang mesti kita bereskan, ya, menjadi penting di masa Lebaran ini. Yang lain adalah rasa iri misalnya, seperti tadi cerita kita tentang seorang kakak usia 22 yang kemudian membunuh adiknya gara-gara iri. Nah, rasa iri yang jadi benci itu jadi juga ada racun. Ketika kita punya kebencian, kemarahan, misalnya kita selalu dibandingkan sama adik kita, saudara kita. Sebenarnya gini, Mbak Tasya, saya tertarik dengan topik ini tentang rasa iri ini. Kapan-kapan kita bisa diskusi juga. Tahu nggak Mbak Tasya? Di keluarga kami ada satu prinsip yang saya sangat bersyukur punya kakak-kakak yang luar biasa. Saya anak paling bontot dari 8 bersaudara, dan kakak saya punya satu prinsip yang sangat bagus yang sampai sekarang adik-adiknya tuh menghidupi prinsipnya. Tahu nggak Mbak Tasya? Mudah-mudahan prinsip ini juga bisa menjadi sesuatu yang berguna buat para Smart Listener kita. Kakak saya tuh bilang begini, kalian mesti sadar, pada saat ketika saudara-saudara kalian lebih sukses dan lebih berhasil, mestinya yang terjadi adalah kalian bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena saudara-saudara kalian itu tidak jadi gembel, tidak jadi gelandangan, tidak lebih parah hidupnya. Karena kalau hidupnya lebih parah, lebih bermasalah, kalian kan yang sebagai saudara-saudaranya yang harus ikut menanggung kondisi mereka. Jadi ketika mereka sukses, bersyukurlah, berterima kasih. Hai, saudaraku sukses. Wow, saudaraku berhasil. Aku bisa menjadi bagian dari kehidupannya. Itu loh yang harusnya kalian pikirkan. Dan kenapa? Tahu nggak Mbak Tasya? Itu dikatakan oleh kakak tertua saya dan sampai sekarang kita adik-adiknya terus-menerus menghidupi itu. Jadi kita punya satu grup komunitas, grup WA, keluarga gitu. Yang ketika misalnya contoh ada sukses apa, berhasil apa dan sebagainya, everybody is celebrating. Wow, itu menjadi salah satu yang mungkin bisa dicontoh oleh orang tua ya Pak Antoni. Yes. Itu ya, bisa saya sangat bersyukur. Ya, sampai betul saya merasa bahwa I have a Oke. Jaringan Pak Antoni sedang tidak baik, Smart Listeners. Dan kita kembali di sesi selanjutnya, melanjutkan perbincangan kami. Saatnya bersihkan diri dari racun emosi. Sudah banyak yang dibahas oleh Pak Antoni, namun kami masih menunggu atensi Anda. Dengan menjawab pertanyaan, kira-kira Smart Listeners apa sih yang paling berkesan ketika Anda Lebaran? Kirimkan ke nomor 0812 11 12 959 dan kita jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Marhaban ya Ramadan. Keindahan Ramadan penuh makna. Bersama Smart FM, mari jalani Ramadan lebih bermakna. Miracle of Ramadan.
dia punya motivasi untuk menguasai orang lain. Mulai jelang subuh hingga jelang berbuka puasa, nikmati siraman rohani. Insight Ramadan, jejak para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah melimpahkan kepada inspirasi Nabi Sulaiman sehat ala Nabi, nikmat berupa pengetahuan kerajaan yang mengenai sempurna. masjid. Dan pastikan setiap hari Anda menyimak Al-Hikmah Ramadan yang hadir jelang berbuka puasa bersama Ustadz Al-Hilman Fauzi dari Dompet Duafa. Di dalam kitab-kitab fikih, Entah kapan Fidyah usia kita akan usai. Jika kini Ramadan menghampiri, jalani dengan sepenuh hati agar miracle of Ramadan nyata dalam hidup kita. Miracle of Ramadan bersama Smart FM, part of KG Radio Network. Muka cemberut aja. Baru gajian kan? Iya, baru gajian. Tapi sudah langsung habis. Loh, kenapa? Emang kamu belanja apa lagi? Enggak kok. Cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit. 2 bulan lalu aku jalan-jalan. Terus beli tas coklat yang harganya selangit itu. Nah, kalau udah kayak gini, yang rugi kamu juga kan? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat dihindari jika tidak punya perencanaan keuangan. Dengan perencanaan keuangan, masa depan disiapkan dengan lebih baik. Saya malah balik bertanya, kalau bisa cash kenapa harus dicicil gitu? Simak selalu Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Tadi Pak Antoni sempat menyinggung seputar iri dan iri ya di antara saudara-saudara, tapi ternyata ini menjadi sebuah pembelajaran yang baik. Seperti Pak Antoni, ketika saudara itu bahagia gitu dengan pencapaian dari saudaranya sendiri yang luar biasa. Saya baru mendengar, ini bisa juga diterapkan gitu di dalam keluarga masing-masing mungkin Pak Antoni. Ya, betul. Dan dampaknya adalah sampai sekarang kita itu seperti tadi yang saya sempat kepotong tadi, kita tuh nggak tahu bagaimana rasanya tuh bersaing. Itu nggak, saudara yang menjatuhkan saudara yang lain, itu nggak habis pikir dalam pikiran kita. Bahkan ketika misalnya contoh ada warisan yang mau dibagikan, buat kita itu nggak penting. Buat kita itu adalah, kan ada saudara kita yang lebih susah, udah dikasihkan ke saudara kita yang lebih sulit aja. Kan dia lebih membutuhkan, kita nggak apa-apa kok gitu. Dan I'm so grateful dengan nilai seperti ini. Dan saya merasa sebagai orang tua, kita perlu menanamkan itu. Ya, makanya dalam hal itu sangat penting buat orang tua tuh jangan suka membanding-bandingkan sebenarnya. Jadi bagaimana menanamkan rasa itu? Yaitu balik lagi ceritanya di buku ini, kolaborasi, saling mendukung. Ya, itu nomor 2. Jadi rasa iri. Nah, kalaupun kita merasa iri, tantangan saya buat Smart Listener pada malam hari ini, rasa iri pun sebenarnya bisa kita ubah menjadi motivasi kita untuk berhasil. Jadi jangan iri itu jangan menjadi benci, tapi iri ketika iri, kok dia bisa seperti itu? Kalau dia bisa seperti itu, harus ya, aku berarti juga bisa seperti itu dong. Gimana caranya? Nah, itu yang menurut saya bagaimana kita memanfaatkan emosi menjadi jauh lebih positif. Mbak Tasya. Ya. Switch itu semua ya Pak Antoni ya. Yes, betul. Nah, akhir sebelum kita bacakan ini biar komplit aja. Nah, contoh yang lain yang ketiga adalah tadi rasa sedih yang berkepanjangan yang kemudian menjadi sumber depresi. Itu juga jadi racun sebenarnya. Artinya gini loh. Kalau saya selalu mengatakan pastinya apalagi kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi gitu. Orang yang kita cintai pun tidak ingin kita terus-menerus tenggelam di dalam kesedihan kita, apalagi sampai depresi. Setuju nggak, Mbak Tasya? Setuju banget, Pak. Mana ada misalnya contoh kalau seandainya kita punya seorang ayah atau ibu yang sudah pergi meninggalkan kita, seandainya dia bisa ngomong dengan kita hidup dan kemudian berkata dengan lagi, pasti dia akan mengatakan apa? Please,
kamu masih punya kehidupan, tapi ayah dan bunda tidak mau kamu menghabiskan waktu dengan bersedih dan menghabiskan hidupmu dengan cara seperti itu. Dan saya yakin mereka juga ingin kita berbahagia. Jadi sebenarnya buat saya adalah justru dengan cara bersedih itu malah kita membuat orang yang kita kasih semakin sedih. Nah, celakanya Mbak Tasya yang saya ingin katakan pada malam hari ini adalah ini ilusi sebenarnya. Ilusi apa? Seolah-olah dengan bersedih itulah cara terbaik kita untuk mengungkapkan bahwa kita masih sayang dengan orang tersebut. Padahal bukan begitu caranya gitu, salah gitu. Itu harus digarisbawahi mungkin ya Pak Antoni, dengan menangis, meraung-raung itu bukan berarti kita cinta gitu ya. Yes, betul, dan tidak menyelesaikan masalah. Yes. Justru dengan mengikhlaskan, melanjutkan hidup dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan, itu justru membuat yang meninggalkan itu lebih tenang. Baik, Pak Antoni, mungkin kita beralih ke WhatsApp atau ke Instagram Pak Antoni, silakan. Makanya ada beberapa tadi ada Mbak Emilia Sendang Savitri dan mengatakan bahwa Pak, saya setuju Pak, ikut bahagia atas kesuksesan saudara itu penting. Thank you banget. Dan Bu Amita Sihombing, yes, our sister. Wah, sama dengan prinsip suami saya Pak. Paling enggak kita nggak direpotkan jika saudara kita ada yang kurang mampu. Interesting. Sih, berarti gue dapat banyak pendukungnya pada hari ini yang mirip-mirip. Thank you banget. Ya, itu betul-betul penting banget ya. Oke, kemudian ada Ibu Yulia Sim. Setuju, saya sangat berbahagia jika saudara kita menjadi orang sukses karena mereka juga tidak akan menyusahkan ke depannya. Agree. Ini menjadi sesuatu yang penting, teman-teman rekan-rekan ya. Oke, itu aja sih beberapa komentar, tapi malah pertanyaan kita Lebaran yang mengasihkan itu. Momen Lebaran. Ya, tapi Tasya juga boleh menambahkan. Silakan Mbak Tasya. Di WhatsApp sudah ada yang menjawab Pak Antoni tentang momen Lebaran yang mereka sukai ya ketika Lebaran itu tiba. Ini ada Bapak Amin yang bilang bahwa beliau suka sungkeman sama ibu dan bapak. Kemudian Ibu Ima juga di Jakarta, momen bermaaf-maafan dan bertemu dengan keluarga besar. Namun sayang 2 tahun terakhir tidak bisa bertemu, berkumpul bersama keluarga. Gara-gara pandemi, benar. Benar. Ini yang terpenting Pak Antoni. Apa tipsnya untuk menghadapi itu semua? Oke. Last but not least, pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada semua smart listener kita yang pada malam hari ini mendengarkan kita dan yang akan mendengarkan kita yang melayakan Lebaran. Selamat, congratulations dan selamat menikmati Lebaran kita. Selamat Idul Fitri. Maka kalimat terakhir saya adalah kata Idul Fitri. I-D-U-L Fitri. I artinya apa? Inilah hari yang penuh berkah. I. D. Doa penuh syukur itu dilantunkan. U, upaya yang tulus untuk meminta maaf. L, lengkapi dengan pererat tali silaturahmi. Itu L. F, ya fokus pada kebaikan. Dan kemudian I, isi dengan semangat memaafkan pula. Dan kemudian T, tampil baru. Tapi juga tampil dengan hati dan jiwa yang baru. R, resapi dengan syukur kemenangan. Ya, syukur kemenangan diri. Ya, R, resapi dengan syukur kemenangan diri. Dan akhirnya I yang terakhir. Itu apa? Isilah hidup ke depannya dengan lebih banyak lagi kebaikan. Luar biasa. Ini bisa menjadi refleksi kita ya Pak Antoni kalau di malam hari. Oh iya. Benar. Sudah mau Lebaran, ini waktunya juga kita untuk memaafkan, tidak hanya memaafkan orang lain tapi juga diri sendiri ya Pak Antoni. Yes, betul. Dan saya mau posting Idul Fitri ini. Betul, supaya selalu bisa ingat. Dan selamat Idul Fitri juga buat Mbak Tasya ya, sebentar lagi juga kan. Terima kasih. Thank you ya Mbak Tasya, really appreciate ya. Oke, Pak Antoni, untuk membungkus perbincangan kita di hari ini karena tidak banyak waktu yang tersisa, mungkin Pak Antoni bisa berikan kita kata-kata mutiara, mungkin sesuatu yang saya nanti selalu ini kalau di siaran Smart Emotion. Saya punya kata-kata dalam bentuk seperti sajak.
Kalau kan ini adalah kesimpulan saya. Kalau tadi udah kesimpulan tips Idul Fitri, maka izinkan saya pada malam hari ini menutup dengan semacam sajak buat teman-teman yang akan merayakan Idul Fitri sebentar lagi. Kalaupun maaf sulit untuk diucapkan dan salah sulit untuk dilupakan, jangan pikir kesalahan orang, tapi lihatlah ke dalam. Apakah dirimu selalu hanya ada kebaikan? Tidakkah ada juga kesalahan, dosa, dan keburukan yang tak sengaja dan sengaja kamu lakukan? Mengapakah kamu begitu mudah menyalahkan, tetapi luput untuk merasakan kata-kata, sikap, dan perbuatan yang membuat orang lain dilukakan? Jadi ketika diri kamu bersimpuh minta ampunan dari Tuhan, tapi mengapakah kamu sendiri tidak mau melepaskan dosa dan kesalahan orang? Demikian, Mbak Tasya, semoga renungan kita pada malam hari ini, refleksi pada malam hari ini, betul-betul menjadi refleksi kita. Sehingga sekali lagi, Lebaran betul-betul menjadi sesuatu yang kemenangan dalam interaksi kita dengan orang lain, tapi juga dalam diri kita. Terima kasih Antoni. Itu dia Smart Listeners, perbincangan kami dalam Smart Emotion. Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di hari Minggu ya, pagi hari di jam 8. Saya Tasya Restama, Smart Listeners, dan saya Antoni De Martin. Kami berdua pamit undur diri. Yes, betul. Dan salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.